Renungan Kefas, bagaimana mengetahui diri sendiri sudah beroleh selamat? Bagian yang kedua. Saudara-saudari sekalian, dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bagaimana kita yang percaya mengetahui diri kita sudah beroleh selamat? Hal ini bukan tanpa dasar, melainkan ada buktinya. Alkitab memperlihatkan kepada kita sedikitnya ada 3 macam bukti. Pertama, bukti yang di dalam, yang kemarin kita bahas. Kedua, bukti yang di luar. Ketiga, bukti kasih yang membuat kita mengetahui diri kita sudah beroleh selamat. Sekarang kita akan melihat bukti yang kedua. Bukti di luar. Ayat di atas dikatakan bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Semuanya ini adalah kata-kata yang berada di depan ayat ini, yang ditulis oleh Allah melalui Roh Kudus. Perkataan yang Allah tuliskan melalui Roh Kudus ini membuat kita mengetahui bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Sebab itu yang dapat menjadi bukti kedua untuk mengetahui kita telah beroleh selamat adalah perkataan yang Allah tulis melalui Roh Kudus, yaitu Alkitab. Ini di luar kita. Sebab itu disebut bukti di luar. Bukti di dalam untuk keselamatan kita adalah Roh Kudus. Bukti yang di luar adalah Alkitab. Allah tidak saja di dalam kita, dengan Roh Kudus membuktikan kita adalah anak-anak Allah, juga di luar kita dengan Alkitab membuktikan bahwa kita mempunyai hayatnya. Sebagai contoh, Kisah Para Rasul 10 ayat 43 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa. Di dalam pasal 13 ayat 39 mengatakan, setiap orang yang percaya dibenarkan. Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kemudian pasal 3 ayat 16, ayat 36, juga pasal 6 ayat 40, pasal 5 ayat 24, dan lain-lain mengatakan, begitu orang percaya Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal. Sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pasal 1 ayat 12 mengatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengatakan, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus akan selamat. Roma pasal 10 ayat 10 mengatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Berdasarkan perkataan dalam Alkitab, kita bisa mengetahui adanya satu pegangan dan mengetahui dengan jelas. Begitu kita percaya Tuhan, mendapatkan pengampunan dosa, dibenarkan, tidak dihukum lagi, mempunyai hidup yang kekal adalah anak-anak Allah dan telah diselamatkan. Puji Tuhan. Seseorang menerima warisan berdasarkan wasiat. Tuhan juga mengambil firman tertulis dalam Alkitab sebagai warisan yang ditinggalkan Allah kepada kita. Supaya kita bersandarkan hal itu, kita menerima berkat karunia keselamatan. Orang yang meninggalkan warisan, menaruh warisannya ke dalam wasiat, ditinggalkan kepada orang yang menerimanya. Tuhan juga menaruh karunia keselamatannya ke dalam perjanjian tertulisnya, Alkitab, untuk diberikan kepada kita. Kesaksian Roh Kudus dalam kita membuat kita mempunyai perasaan. Bukti Alkitab yang di luar kita tidak perlu perasaan kita. Dipandang dari sudut bukti Roh Kudus di dalam kita ada perasaan, dan pasti ada perasaan. Tetapi untuk bukti Alkitab yang di luar kita, kita tidak perlu ada perasaan, juga tidak perlu mempedulikan ada perasaan atau tidak. Asal menuruti apa yang tertulis dengan jelas, boleh menetapkan diri sendiri sudah beroleh anugerah atau belum, dapat mengetahui diri sendiri sudah beroleh selamat. Oh, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu, yaitu apakah bukti yang di luar yang membuktikan kita telah beroleh selamat. Berikutnya, apakah kamu mengasihi Alkitab? Selama pandemi ini, bagaimana pembacaan Alkitabmu? Oleh karena itu, kita boleh berdoa. Yang pertama, mohon Tuhan memberikan hati yang mengasihi Alkitab. Yang kedua, marilah kita berdoa untuk memiliki awal yang baru di dalam pembacaan Alkitab kita. Buatlah target dalam pembacaan setiap hari. Oh, puji Tuhan saudari, semoga
firman dan sharing yang pada hari ini bisa menguatkan dan menyuplai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdoa seturut dengan beban doa yang sudah disampaikan. Amin.